Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Irma. Saya dari Administrasi Publik kelas karyawan dengan nomor induk mahasiswa 21101043. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi sistem ekonomi Indonesia untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya. Baik, perkenankan saya untuk menyampaikan materi. Pengertian sistem ekonomi. Sistem menurut Chester A. Bernard adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Menurut Ludwig von Bartholdy, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Menurut Anatol Rapoport, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Menurut L. Akov, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Ekonomi sendiri ialah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos, yaitu peraturan, aturan, atau hukum. Dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sistem ekonomi menurut Dumairi 1966, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam satu tatanan kehidupan. Selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Pengertian sistem ekonomi ialah mencakup seluruh proses dalam kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi yang dianut setiap bangsa bersifat khas. Untuk membedakannya bisa dilihat dari sudut pandang. Yang pertama ialah sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Yang kedua ialah kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetensi antara satu dengan yang lain. Ketiga ialah peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya. Aspek sistem ekonomi Indonesia ialah dalam halnya berkaitan dengan ketahanan perekonomian bangsa. Maka dapat dijabarkan pengertian tentang aspek ekonomi sebagai berikut. Pertama, aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, konsumsi barang-barang dan jasa. Yang kedua ialah usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi, perlu pertahanan terhadap berbagai hal yang menunjang antara lain. Satu, sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. Kedua, ekonomi kerakyatan menghindari sistem free fight liberalism, sistem etatisme, monopoli. Ketiga, struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian, dan jasa. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama di bawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Yang kelima, pemeran pembangunan, dan terakhir ialah kemampuan dalam bersaing. Klasifikasi sistem ekonomi. Sistem ekonomi dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan dalam dua kelompok berdasarkan mekanisme dan koordinasinya, serta berdasarkan ideologi, yaitu berdasarkan mekanisme dan koordinasinya. Sistem ekonomi tradisi, mekanismenya, koordinasinya berdasarkan tradisi, berlaku dalam perekonomian yang masih sederhana. Nah, kegiatan ekonomi yang sangat terbatas dimanapun,
Tujuan ekonomi tidak untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau subsistence level. Sistem ekonomi komando atau command economy, mekanisme koordinasinya berdasarkan komando dari pusat kekuasaan atau central authority. Lembaga yang diberikan hak koordinasi ekonomi disebut perencanaan terpusat. Sistem ekonomi komando sangat menolak mekanisme pasar. Menurut mereka, sistem perencanaan terpusat sangat efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya ialah sistem ekonomi pasar atau market ekonomi. Ia mengandalkan kekuatan permintaan dan penawaran sebagai alat alokasi yang efisien. Berdasarkan ideologi, sistem ekonomi kapitalis atau kapitalis ekonomi, sistem ekonomi kapitalis ialah sistem ekonomi yang aset-aset produktif atau faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu ataupun swasta. Sistem ekonomi ini juga memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya sumber ekonomi atau faktor produksi. Secara garis besar, ciri-ciri ekonomi kapitalis atau liberal adalah sebagai berikut. Pertama, motif yang menggerakkan perekonomian mencari keuntungan. Kedua, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Ketiga, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Keempat, campur tangan pemerintah diminimalkan. Bagi Smith, bila setiap individu diperbolehkan mengejar kepentingannya sendiri tanpa campur tangan pihak pemerintah, maka seakan-akan dibimbing oleh tangan yang tak nampak atau the invisible hand untuk mencapai yang terbaik pada masyarakat. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis atau komunis adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, selanjutnya kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara. Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor produksi itu kepada para buruh. Dalam sistem ekonomi ini pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menurut sosialis, kemakmuran antara tercapai dengan berdasarkan pada kemakmuran bersama melalui konsep kepemilikan sosial. Sosialisme sebagai gerakan ekonomi muncul sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan yang timbul dari kapitalisme. Dalam masyarakat sosialis, hal yang monopoli adalah kolektivisme antara rasa kebersamaan. Sistem ekonomi Islami ialah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan ideologi dan ajaran-ajaran syariat Islam. Sistem ekonomi ini memiliki cita-cita yang bertujuan mensejahterakan umat dengan sumber daya ekonomi yang dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan keadaannya, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Ekonomi syariah berbeda halnya dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan berada pada individu mutlak, ataupun sistem ekonomi sosialis yang mengedepankan kepemilikan terpusat yang diatur oleh negara. Kedua, hak kepemilikan. Dalam ajaran Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga, yaitu hak milik individual, hak milik umum, dan hak milik negara. Konsep pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi orang atau individu dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Lama kepemilikan manusia terhadap suatu benda terbatas pada lamanya manusia itu hidup di dunia. Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat atau keperluan hidup orang banyak harus menjadi milik umum. Kebebasan berekonomi dalam pandangan kapitalisme yang memberikan nilai tertinggi pada kebebasan hak terbatas pada setiap individu, memungkinkan individu mengerjakan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan kekayaan dan memuaskan keinginannya. Spiritualisme dalam sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kontemporer hanya terfokus terhadap utilitas atau kepuasan dan nilai-nilai materialisme suatu barang tanpa menyentuh nilai-nilai spiritualisme dan ketika kehidupan masyarakat. Dalam ekonomi Islam terdapat dialektika antara nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai bukan hanya semata-mata materi saja, tetapi didasarkan pada konsep-konsep yang mengenai kesejahteraan manusia.
Konsep rasionalitas ekonomi. Setiap analisis ekonomi selalu didasarkan atas asumsi mengenai perilaku para pelakunya. Secara umum, diasumsikan bahwa dalam pengambilan keputusan ekonomi, pelaku ekonomi harus selalu berpikir dan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan keuntungannya. Dalam pendekatan ekonomi konvensional, terutama kapitalis, aspek moral dan etika acap kali diabaikan bila tidak sesuai dengan perilaku yang menurutnya rasional. Sistem ekonomi campuran. Biasanya di dalam sistem ekonomi campuran terdapat paduan unsur kapitalis atau sosialisme. Aspek penting yang menjadi cirinya adalah tingkat kepemilikan. Selanjutnya ialah landasan sistem ekonomi Indonesia. Keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, membuat peraturan-peraturan dengan tujuan pokok agar kegiatan ekonomi dilakukan berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Menjalankan berbagai kebijakan ekonomi antara lain kebijaksanaan, fiskal, dan moneter. Secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat memaksimumkan keuntungan sosial. Landasan sistem ekonomi Indonesia secara normatif, yaitu landasan ideal sistem ekonomi Indonesia ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada sila pertama, ialah berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme. Yang kedua, sila kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Sila ketiga yaitu berlakunya kebersamaan asas kekeluargaan, sosionasionalisme, dan sosiodemokrasi dalam ekonomi. Sila keempat mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Dan sila yang kelima ialah persamaan emansipasi kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang seorang. Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik tolak proses dan tujuan sekaligus. Pasal 33 Undang-Undang 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila dengan kelengkapannya, yaitu pasal 18, 23, 27, ayat 2 dan 34. Pembahasan pasal-pasal. Pasal 23A, pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan di undang-undang. Pasal 23B, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 34, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dan pasal 34 ayat 2 ialah negara mengembangkan sistem penjaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sebaliknya, dalam demokrasi ekonomi perlu dihindari timbulnya ciri negatif sebagai berikut. Yang pertama, sistem privilege liberalisme, yaitu eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Kedua ialah sistem etatisme, mendadak dan mematikan kreasi unit di luar sektor negara. Ketiga ialah pemusatan kekuatan ekonomi, memonopoli kelompok tertentu. Sistem ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, koperasi sebagai sokok guru perekonomian. Kedua, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Ketiga adalah adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial. Nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi apakah yang akan digunakan jika Indonesia ingin menjadi negara maju? Menurut pendapat saya, sistem ekonomi yang cocok digunakan Indonesia jika ingin menjadi negara maju ialah sistem ekonomi campuran. Nah, mengapa demikian? Karena memperhatikan situasi dan kondisi Indonesia saat ini, saya rasa kurang tepat jika menggunakan sistem ekonomi kapitalis, sosialis maupun Islam.
Dulu, di Indonesia pernah menggunakan sistem ekonomi kapitalis pada tahun 1950 sampai 59 saat Indonesia menggunakan demokrasi liberal. Di masa ini, Indonesia menghadapi banyak kendala dan persoalan sehingga tidak cocok menggunakan sistem ekonomi ini dan tidak bisa menjadi negara maju dengan beberapa contoh kejadian. Yang pertama, setelah pengakuan kedaulatan Belanda 27 Desember 1949, Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang besar setelah keputusan di meja bundar. Adanya kebijakan gerakan benteng yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi sosial yang memberikan kredit impor pada para pengusaha. Yang ketiga, adanya ketidakstabilan politik yang ditandai sering bergantinya kabinet serta tidak berlanjutan program pemerintah. Jika kita menggunakan sistem ekonomi sosialis untuk menjadi negara maju, ini tidak cocok Indonesia karena di Indonesia sendiri tidak menganut ideologi komunis. Nah, jika kita ingin menggunakan sistem ekonomi Islam untuk menjadi negara maju, menurut saya juga ini kurang cocok diterapkan di Indonesia. Walaupun sistem ini bisa dikatakan tepat dan bagus, akan tetapi Indonesia bukanlah negara Islam dan juga tidak semua rakyat ingin menganut sistem ini. Selanjutnya ialah, oleh sebab itu, Indonesia ingin menjadi negara maju, maka Indonesia cocok menerapkan sistem ekonomi campuran yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kita. Dengan demikian, Indonesia bisa menggunakan insentif pasar bebas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, faktor-faktor lainnya, pendidikan, infrastruktur, dan inovasi teknologi sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang terjangkau. Unsur-unsur kebijakan ekonomi yang pertama ialah kebijakan harga dan upah yang melindungi konsumen ditetapkan harga maksimum. Yang kedua, kebijakan produksi untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan langsung mempengaruhi produksi. Yang ketiga ialah kebijakan dalam perdagangan. Keempat, kebijakan sosial. 5. Kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak mampu menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. Keenam ialah kebijakan moneter, yang mana kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan mata uang yang beredar. Yang ketujuh ialah kebijakan keuangan negara dan fiskal. Keuangan ini yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara, fiskal berkaitan dengan pajak. Delapan ialah kebijakan industrialisasi, tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan akan didirikan. Tentunya kita masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini memiliki 3 unsur, yaitu suatu proses, yaitu perubahan terus-menerus. Yang kedua, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga ialah kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka yang panjang. Kebijakan fiskal, salah satu bentuk langkah pemerintah dalam mengelola terhadap pengeluaran dan perpajakan atau dalam penggunaan instrumen fiskal dalam mempengaruhi jalannya sistem ekonomi agar dapat maksimum dan kesejahteraan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal yang pertama adalah anggaran belanja seimbang. Selanjutnya adalah pengelolaan anggaran, pembiayaan fungsional. Kebijakan fiskal masa keluasan ekonomi, berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisa kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah saat ini. Sebuah studi yang telah dilakukan antara lain. Selanjutnya ya kita masuk kebijakan moneter, yaitu suatu bentuk pengendalian dan pengarahan kegiatan perekonomian yang baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar, maka meningkatkan output, keseimbangan dan stabilitas harga bisa terkontrol dengan baik.
Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter, yaitu pertama operasi pasar terbuka atau open market operation. Kedua, fasilitas diskonto atau discount rate. Yang ketiga ialah rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Selain ketiga instrumen tersebut, pemerintah dapat melakukan imbauan moral atau moral suasion. Kebijakan moneter masa krisis keuangan, Bank Indonesia melelang sertifikatnya atau bisa juga membeli surat-surat berharga di pasar modal. Jika kondisi tingkat kegiatan ekonomi masih berada diharapkan, maka Bank Sentral akan menurunkan tingkat suku bunga. Pada saat perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu dilakukan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yaitu dengan cara membeli surat-surat yang berharga. Globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian itu merupakan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan menghapuskan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. Pertama ialah globalisasi produksi. Kedua, globalisasi pembiayaan. Ketiga, globalisasi tenaga kerja. Keempat, globalisasi jaringan informasi. Dan terakhir ialah globalisasi perdagangan. Dampak dari globalisasi ekonomi yang pertama ialah dampak positifnya. Dampak positif dari aspek kreativitas dan daya saing, semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, maka diharapkan tumbuhnya kreativitas dan peningkatan kualitas. Dari aspek pemodalan, dari sisi ketersediaan dana akan semakin mudah memperoleh investasi dari luar negeri. Dari sisi semakin mudahnya diperoleh barang impor yang dibutuhkan masyarakat, dari aspek meningkatnya kegiatan pariwisata sehingga membuka lapangan kerja. Dampak negatifnya ialah kondisi di mana kapabilitas daya saing yang rendah dan tidak mampu Indonesia mengolah persaingan akan menimbulkan mimpi buruk bagi perekonomian negara. Membanjirnya produk-produk negeri asing seperti produk Cina yang akhirnya mematikan produksi dalam negeri. Beberapa alternatif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia. Yang pertama, perlunya pemerintah yang pro rakyat. Kedua, pentingnya kebijakan protektif bagi industri dalam negeri. Tiga, harus mengembangkan lokal ekonomi. Empat, perubahan alokasi anggaran ke sektor rakyat, pasar domestik, dan fasilitas publik. Kelima, perluasan pengembangan usaha bersama. Enam, membuat pasar kebutuhan dan permintaan nasional. Tujuh, ialah penguasaan industri, pengolahan barang mentah hasil sumber daya alam Indonesia. Badan usaha milik negara. Ciri-ciri BUMN ialah pertama, penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Pengawasannya dilakukan baik secara hierarki maupun fungsional dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan penuh BUMN penuh dalam jalan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Dan pemerintah berwenang menetapkan kebijakan berkaitan kegiatan usaha. Selain itu, ciri-cirinya ialah merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara, dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi, serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Jenis-jenis BUMN yang pertama ialah perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas PT yang modal sahamnya paling sedikit ialah 51% dimiliki oleh pemerintah. Ciri-ciri persero antara lain pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden. Modalnya berbentuk saham. Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris. Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS. Jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas.
tidak mendapat fasilitas negara. Tujuan utama memperoleh keuntungan dan hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata. Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi persero adalah PT Pembangunan Perumahan, PT Bank BNI, PT Kimia Farma, PT Indofarma, PT Tambang Timah, PT Indosat, dan yang lainnya. Selanjutnya ialah perusahaan jawatan atau perjan. Perusahaan jawatan atau perjan sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal perusahaan jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-cirinya antara lain ia memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagian dari suatu departemen pemerintah. Selanjutnya dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri dan status karyawannya adalah pegawai negeri. Contoh perusahaan jawatan perjan yaitu Rumah Sakit Jantung Harapan, Kita Perjan, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Perusahaan jawatan kereta api. Perusahaan umum atau perum adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum tetapi sekaligus mencari keuntungan. Ciri-cirinya ialah melayani kepentingan umum, dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan. Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Ciri-ciri BUMD adalah pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Berikut 7 BUMN terbesar di Indonesia dari sisi aset. Yang pertama ada PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Kedua, PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Ketiga, Bank Mandiri. Yang keempat ada PT Pertamina. Yang kelima adalah PT BNI. Yang keenam adalah Bank Tabungan Negara. Ketujuh ialah PT Telkom Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke kooperasi. Prinsip kooperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance, Federasi Koperasi Non-Pemerintah Internasional, ialah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, serta kebebasan dan otonomi. Di Indonesia sendiri telah dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkooperasian. Jenis koperasi menurut fungsinya. Yang pertama ialah koperasi pembelian, pengadaan, atau konsumsi. Yang kedua, koperasi penjualan atau pemasaran. Ketiga, koperasi produksi. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Yang pertama adalah koperasi primer. Kedua, koperasi sekunder. Nah, koperasi sekunder ini terdiri dari koperasi pusat, gabungan koperasi, induk koperasi. Jenis koperasi menurut status keanggotaannya ada koperasi produsen, koperasi konsumen. Nah, sejarah koperasi di Indonesia itu menurut Undang-Undang tahun 1992 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya. Fungsi dan peran koperasi Indonesia. Yang pertama, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat. Keempat, mengembangkan perekonomian nasional. Kelima ialah mengembangkan kreativitas dan jiwa organisasi bagi pelajar bangsa.
Arti lambang dari koperasi. Perisai upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Rantai yaitu di sebelah kiri itu adalah artinya ikatan kekeluargaan. Kapas dan padi itu di sebelah kanan artinya kemakmuran anggota koperasi. Timbangan keadilan sosial sebagai salah satu dasar dari koperasi. Ada bintang dalam perisai yang dimaksud adalah Pancasila. Pohon beringin simbol kehidupan. Koperasi Indonesia, koperasi yang dimaksud adalah Koperasi Rakyat Indonesia. Warna merah putih adalah warna dari bendera Indonesia. Selanjutnya ialah sejarah ekonomi kreatif. Seni dan budaya manusia telah tumbuh sejak awal peradaban dan berkembang pesat dalam peran pentingnya di berbagai tonggak peradaban manusia di masa lalu. Menurut definisi John Hopkins, ekonomi adalah kegiatan ekonomi di mana input data outputnya adalah gagasan. Menurut Harmaiser Z dalam buku Menangkap Peluang Usaha. Subsektor ekonomi kreatif yang pertama adalah periklanan, arsitektur, peran barang, seni, kerajinan, desain, fashion, video film, dan fotografi. Ekonomi kreatif di Indonesia yaitu ada terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, dan tahap yang kelima. Permasalahan dan tantangan jika orientasi kebijakannya hanya untuk membina potensi atau merawat potensi kreatif penduduk Indonesia sehingga bernilai ekonomi, maka ekonomi kreatif sebagai nomenklatur dalam suatu struktur pemerintahan menjadi relevan. Akan tetapi bila orientasinya tidak sekedar menumbuhkan potensi ekonomi dari kegiatan kreatif penduduk, namun lebih jauh untuk menggenjot kegiatan kreatif. Nah, kreativitas yang dituntut dalam ekonomi kreatif bukan hanya sekedar memodifikasi ulang, namun harus menciptakan dalam produk baru. Baik, sekian yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Sampai jumpa.